Saat ini kita memasuki fase enclosed mainnet atau jaringan besar yang tertutup. Dalam kurun waktu enclosed mainnet ini ada dua hal yang harus diperhatikan dan merupakan tanggung jawab serta kewajiban para pioneer semua, terutama yang telah mencapai status available balance atau koin telah siap digunakan. Antara lain, 1. Tanggung jawab dan kewajiban melakukan barter peer-to-peer di antara sesama para pioneer yang telah available balance dan saling kenal dengan mengacu pada nilai konsensus global, yaitu $314,159 per Pi. Jenis barang yang dibarter tidak perlu barang mewah, bisa di bawah nilai Rp100.000. Yang penting dapat terekam dalam catatan buku besar atau blockchain pada blockchain Pi Network. Perlu diingat bahwa barter peer-to-peer tidak memerlukan vendor. Dalam hal ini dilakukan antar sesama para pioneer yang saling kenal dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun. Kedua adalah ketika memasuki tahapan belanja dalam ekologi Pi Network, masa di mana sahabat Pi Network yang telah available balance dapat melakukan transaksi barter langsung kepada vendor seperti P-Chain Mall, Barter Mall, dan seterusnya, seperti yang ada pada menu Brainstorm di Pi Browser, atau berbelanja barter pada startup dunia yang berada dalam ekologi Pi Network. Tentu masa belanja barter saat ini masih menunggu selesainya Software Development Kit atau SDK. Dan sekarang ini informasinya SDK sudah selesai, guys. Seperti biasa, setiap perubahan atau langkah demi langkah akan ada pemberitahuan dari sistem Pi Network. Dalam masa enclosed mainnet, poin 1 dan 2 di atas adalah merupakan batu uji bagi para pioneer untuk memasuki masa selanjutnya, yaitu masa ataupun fase open mainnet. Kematangan dalam fase enclosed mainnet akan sangat menentukan cepat atau lambat datangnya fase open mainnet. Selama ini kita bertanya-tanya, kapan open mainnet itu akan terjadi? Open mainnet itu akan terjadi setelah adanya kematangan dalam fase enclosed mainnet yang sekarang ini kita jalani. Dan inilah fase enclosed mainnet inilah yang akan menentukan cepat atau lambatnya. Jadi waktunya itu kapan tergantung dari kematangan fase enclosed mainnet ini, guys. Jadi kapan fase enclosed mainnet ini matangnya, nah itu yang harus kita tunggu. Apakah core team menganggap saat ini sudah matang atau belum enclosed mainnetnya? Nah, itu kita belum tahu. Mereka lah yang bisa menilainya, guys. Jadi tetap butuh kesabaran. Oleh karenanya kita harus terus mendorong para pioneer untuk melakukan barter peer-to-peer menjelang datangnya waktu belanja vendor dan startup dunia dalam ekologi Pi Network. Jadi yang membuat enclosed mainnet ini semakin matang, yaitu ketika kita melakukan barter peer-to-peer. Semakin banyak barter peer-to-peer, maka akan semakin matang enclosed mainnetnya. Jadi open mainnet itu tergantung dari berapa banyaknya kita melakukan barter peer-to-peer di antara para pioneer benarnya. Jadi jelas ya, pada fase enclosed mainnet ini tidak boleh ada barter koin Pi dengan uang fiat. Bila itu terjadi, maka akun pemilik koin serta pemilik uang akan dibanet dan akan dihanguskan. Untuk menghindari hukuman massal seperti itu yang terjadi di Nigeria, maka setiap pioneer berkewajiban melaporkan transaksi mencurigakan yang diketahui agar kita semua tidak kena imbas dari perbuatan orang-orang dengan alasan kebutuhan dan sebagainya.